Ini kenapa ini? Kamu kenapa? Kenapa menyembah Yesus sementara Bapa ada di surga, satu-satunya yang tak nampak, yang tak pernah terlihat dan terhampiri? Kenapa justru ini yang kamu sembah? Siapa yang ngajarkan? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi kalau sudah datang yang melanjutkan perjalanan itu, maka perjalanan itulah yang akan menjampaikan kalian kepada Allah. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus roh kebenaran. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatunya. Maka jalannya Yesus hanya untuk Bani Israel. Mustahil bangsa lain tidak mendapatkan jalan, maka dipanjangkan lagi jalannya menuju kepada litubayyina linnas, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah jalan menuju kepada Allah. Para nabi adalah jalan menuju kepada Allah. Nabi terakhir khataman nabiyyin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kami beriman. Menengok ke belakang ada Nabi Isa, menengok lagi ke belakangnya ada Nabi Salomo, lagi ke belakang ada Daud, menengok lagi ke atas ada lagi Nabi Musa, terus ke atas ada Nabi Abraham. Itulah yang kami lihat ke belakang sampai kepada Nabi Adam alaihissalam menuju kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Itulah Islam. Demikian. Baiklah. Tadi selalu, dan aku dengar pun Bang Juma selalu di ruang-ruang room yang lain selalu mengatakan hanya untuk Bani Israel. Nah, memang awalnya kebenaran ini datangnya ya jelas dari bangsa Yahudi, yaitu dari Bani Israel. Tetapi diteruskan lalu kata Yesus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kalau kita tahu ya Bang Juma, ke ujung bumi ini bukan hanya di Bani Israel sampai ke Medan. Kalau ujung bumi, Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang di luar Yahudi, yaitu orang Yunani. Nah, Matius 28 ayat 19, Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra, Anak dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau diarni sampai akhir zaman, kata Yesus. Di dalam Mazmur 114 ayat 16, langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi ini telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan diberikannya kepada anak-anak Israel, Bani Israel, tetapi anak-anak manusia sampai ke Medan. Udah, Mazmur 114 ayat 7, gemetarlah hai bumi di hadapan Allah, di hadapan Elohimnya Yakub, Abraham dan Ishak. Udah, di dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu ajaran kami ya dalam Kristen. Jadi ini untuk panduan orang-orang Kristen ini. Kalau teman-teman Islam kan tadi Bang Juma yang panduannya. Ini untuk Kristen. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, dunia ya. Kalau dunia ini mana mungkin hanya Bani Israel. Tadi ke ujung bumi. Tadi ke ujung bumi. Apa itu? Tadi ke ujung bumi, terus di luar Yahudi atau orang Yunani, terus sampai kepada seluruh anak-anak manusia di bumi, terus kepada segala makhluk. Udah, baru ada lagi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 9, sewaktu apa yang bernubuatan itu datang. Di situ ada berada yang menyaksikan Roh Kudus itu bernubuat datang kepada orang
orang-orang itu. Pada saat itu yang menyaksikan adalah orang Partia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, terus di Firgia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, dan orang-orang Kreta, orang agama Yahudi, dan orang Arab. Ada juga orang Arab menyaksikan roh-roh nubuat itu pada saat itu diturunkan. Jadi jangan bilang hanya Bani Israel. Tidak, sampai orang Arab pun ada. Makanya ada orang Arab, orang Kristen. Jadi lain kali Bang Juma, jangan lagi bilang Yesus itu hanya dikhususkan untuk Bani Israel. Awalnya yes, awalnya kebenaran datangnya dari bangsa Yahudi atau dari Bani Israel. Seterusnya disuruh mengabarkan Injil ke segala makhluk, ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Nah, kami sudah tepat menyembah Tuhan Allah kami itu. Makanya dikatakan, sembahlah Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan Allahmu. Yesus diberikan gelar Tuhan di bumi. Di dalam Lukas 2 ayat 11, telah lahir juru selamat Tuhan di kota Daud. Itulah Yesus. Nah, Allahmu itulah yang berada di kerajaan surga. Itulah Elohim. Elohim itu menurunkan rohnya, kalemnya, firmannya. Itulah Yesus, Tuhan di bumi ini. Udah? Jadi makanya dikatakan sembahlah Tuhan Allahmu. Jadi dikatakan juga tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku. Yesaya 43 ayat 11. Sedangkan nabi-nabi terdahulu sudah ribuan tahun juga sudah menubuatkan bahwasanya juru selamat itu tetap juga juru selamat yang terdahulu dan juru selamat yang sekarang. Jadi sebenarnya enggak susah loh. Makanya aku heran melihat teman-teman Kristen, ada yang jatuh, ada yang meninggalkan Yesus itu, sementara Yesus itunya kelak yang akan datang untuk memberikan ketentuan, memberikan hak siapa yang masuk surga atau siapa yang dia campakkan ke dalam api neraka. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Siapa itu? Itu aja lah dulu, aku bisa banyak-banyak, dikit-dikit aja tapi pasti. Baik, baik. Jadi Yesus itu akan datang, Nabi Isa akan datang, di Islam juga Nabi Isa akan datang untuk yang kedua kalinya menjadi hakim. Kalau dia Tuhan, tidak perlu dia datang. Tidak perlu dia datang menjadi hakim kalau dia itu Tuhan. Kenapa? Karena toh masih ada hari penghakiman setelah kiamat. Kenapa dia harus datang? Untuk meluruskan ajarannya. Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya ketika Nabi Isa itu datang untuk yang kedua kalinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Jadi Bani Israel semuanya nanti akan beriman. Pada saat mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam yang datang untuk yang kedua kalinya, pada saat itu jugalah mereka dengan kata lain membenarkan ajaran Islam. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan ini adalah ketika ada Kristen di luar dari ruang pengajaran, di luar dari kelas pengajaran Yesus, yang mengaku-ngaku sebagai pengikut tapi mempertuhankan dirinya, entah dari mana ajarannya. Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan pola yang sangat sederhana. Dia hanya ingin diakui sebagai utusan Tuhan, tidak lebih daripada itu. Kemudian muncul Katolik yang menjadikan dia sebagai Tuhan. Inilah dia turun untuk yang kedua kalinya sebelum kiamat. Untuk apa dia datang? Oh, untuk menyadarkan umat Islam. Apa yang umat Islam mau disadarkan? Apa rupanya? Hai umat Islam, hai Yesus, apa kabar? Baik Yesus. Lu gimana kabarnya? Baik juga. Nah, kamu datang untuk kedua kalinya ngapain? Aku mau menuntut kalian. Kenapa rupanya? Kalian kenapa tidak menuhankan, menyembah kepada aku layaknya orang Katolik? Kenapa kalian tidak menyembahku kayak mereka? Aku tanyalah dia, emang ada ajaranmu mengajarkan
untuk menyembah. Katanya di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia tidak menerima perkataanku. Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Nah, mana firman yang kau katakan agar kau disembah? Mana? Tunjukkan itu di mana? Mana perkataanmu? Sembahlah aku, mana? Aku tidak menyembahmu karena kau mengatakan hidup kekal itu menerima dirimu sebagai utusan. Salah ndak aku? Enggak, aku cuma main-main Bang Suma. Sebenarnya aku datang untuk meluruskan perselisihan antara Yahudi dan Nasrani yang menganggap satu di antara aku ini adalah manusia hasil zina, yang satunya malah menganggap aku ini adalah korban untuk nebus dosa-dosa mereka. Mereka yang makan kutu, aku yang dihakimi. Mereka yang korupsi, aku yang nanggung. Nah, ini saya mau nuntut dan meluruskan ajaran itu. Makanya Al-Quran mengatakan tidak seorang pun dari ahli kitab yang kemudian tidak beriman kepada aku, kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa immin ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi. Jadi anggaplah saya ini Nabi Isa yang datang kepada Bud Darni, karena Bud Darni tidak mungkin panjang umur menunggu sampai 1000 tahun kedatangan Nabi Isa. Gak mungkin. Kalau Nabi Isa datang hari ini, Bud Darni masih bisa bertemu, Bud Darni bisa beriman. Oh, ternyata Bang Suma selama ini setiap malam mengajarkan dia hanya Nabi. Ternyata betul, ya sudahlah, aku berimanlah bahwa dia adalah Nabi. Nah, tapi karena masalahnya dia datang kita belum tahu kapan, mumpung ibu masih hidup, dengarkanlah Bang Suma sebagai perwakilan dari Yesus yang mengajarkan bahwa dia hanya utusan Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada kita orang Indonesia, bukan. Nah, ketika ia datang untuk yang kedua kalinya, dia akan menjadikan firman yang pernah diucapkan kepada Bani Israel itu sebagai tolak ukur. Coba saya ulang, saya baca ulang. Barang siapa yang menolak aku Yesus dan tidak menerima perkataanku Yesus, dia sudah ada hakimnya. Ini, kita sudah ada hakim. Apa hakimnya? Bukan Yesus yang menjadi hakim, bukan. Tapi firman yang Yesus terima dari Allah, yang disampaikan kepada Bani Israel, yang akan menjadi hakim. Termasuk ketika dia hidup, termasuk ketika dia mengatakan di Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Akan dituntut nanti siapa yang menambahkan pengajaran yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, ajarkanlah Injil, siapa yang percaya baptis, tidak percaya itu dihukum. Itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Yesus. Kemudian dia berpesan di Matius 10, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Siapapun muridnya yang pergi ke bangsa lain akan dihakimi oleh Yesus. Misalnya nih, Matius dipanggil, Matius, aku kan bilang, aku kan berpesan samamu, jangan kau ke bangsa lain. Ngapain kau ngajarin kitabmu itu ke bangsa yang di luar daripada Bani Israel? Karena aku berpesan di dalam kitab Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan engkau ke bangsa lain. Kenapa kau ke bangsa lain, Matius? Matius akan membela diri, loh saya nggak pernah mengatakan itu bos. Lah ini buktinya, katanya kamu. Wah, itu ditambah-tambahi itu bos, bukan aku yang mengatakan pergilah. Nggak ada ya. Periksa manuskripnya, periksa ya manuskrip yang paling tertua, ada nggak tulisan saya pergilah ke seluruh bangsa? Nggak ada, hanya kepada Bani Israel toh. Tapi ada yang menambah-nambahkan setelah aku. Oh gitu, iya. Nah sekarang polanya ketika ia datang, penghakiman apa kira-kira yang kemudian bisa membuat umat Islam itu masuk ke neraka? Mana kira-kira kita ambil? Oh, Matius 7:21. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan. Islam tidak pernah menyeru Yesus Tuhan. Siapa yang ada di situ? Kristen. Ada dua kelompok. Pertama kelompok Yahudi, yang kedua kelompok Kristen. Orang-orang Yahudi, muridnya Yesus, seangkatan dengan Yesus, hidup sesama Yesus, memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Ya anggaplah panggilan Tuhan supaya senang Bu Darni, panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan yang dimaksud adalah utusan Tuhan. Kemudian kelompok yang kedua adalah Kristen, memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan dan betul-betul dituhankan, benar-benar dianggap Tuhan. Kira-kira yang diloloskan Yesus di penghakiman di antara kedua golongan ini yang mana?
Yesus mengatakan tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Agar percaya kepada Yesus. Apa yang harus dipercaya kepada Yesus? Firman yang keluar dari mulutnya, itulah yang harus dipercaya. Berarti dia hanya utusan. Yes, yang mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri dari mulutnya siapa? Cari. Oh, ternyata diperiksa mulutnya satu-satu. Paulus, buka mulutmu, diperiksa. Ah, ini mulut. Mulut ini yang mengajarkan Yesus Tuhan. Dibuka lagi Lukas. Ah, ini juga mulutnya juga. Diperiksa kemudian mulutnya umat Islam satu-satu. Tak ada manusia Islam yang mengajarkan mulutnya Yesus itu Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Mulut Paulus dan murid-muridnya termasuk ibu Darni ditemukan di dalam mulutnya ada koin. Di situ tertulis, akulah yang mengajarkan Yesus kepada anak-anakku untuk menuhankan Yesus. Ketangkep, semua akan dihakimi orang-orang ini. Sedangkan umat Islam tidak pernah melakukan satu tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Polanya sederhana, kembalikan kepada Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman perkataan yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Umat Islam berbondong-bondong dikumpulkan, umat Yahudi berbondong-bondong dikumpulkan, orang Kristen dikumpulkan, semua sekte dikumpulkan, disuruh berbaris. Lalu kemudian ditanyai berdasarkan firman yang pernah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Yesus kemudian menuliskan semua firman yang pernah diucapkan. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Bapakku lebih besar daripada aku. Aku kemudian mengikuti pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa, dan seterusnya dan seterusnya. Hidup kekal itu mengenal Bapa satu-satunya Tuhan dan mengenal aku hanya utusan. Aku bersaksi aku bersaksi bahwa semua pekerjaan aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Semua rentetan ini manifestasinya titik dua sama dengan Yesus Nabi dan Rasul Allah bagi Bani Israel. Siapa yang lolos? Umat Islam. Subhanallah. Maju Kristen, ditanyalah, ini kenapa ini? Kamu kenapa? Kenapa menyembah Yesus sementara Bapa ada di surga, satu-satunya yang tak nampak, yang tak pernah terlihat dan terhampiri? Kenapa justru ini yang kamu sembah? Siapa yang ngajarkan? Pelangak pelongok. Yang ngajarkan menyembah Yesus siapa? Teriak semua, wahai Paulus, kau kemana Paulus? Kau yang mengajarkan kami, tanggung jawab kalian. Tanggung jawab kamu Paulus. Kamu yang mengajarkan aku menyembah Yesus, sementara Yesus tidak pernah mengajarkan. Yesus mengatakan, diam. Ada yang memanggil saya Tuhan, Kurios, Lord, ada. Yang memanggil saya Sayyid, ada. Tapi mereka benar-benar mendudukkan saya sebagai utusan Tuhan. Siapa mereka? Orang-orang Muslim dari kalangan Yahudi dan Islam. Bergeser ke kanan. Ada juga yang memanggil saya Tuhan. Betul-betul saya dianggap Tuhan. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Ya, Bu Darni in the gang, orang Protestan, orang Katolik, Mesianik, kemudian siapa lagi? Semua yang menyembah Yesus itu digiring kemudian. Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Kalau umat Islam hari ini tidak menyembah Yesus, apa kejahatannya? Gak ada. Kalau hari ini Ibu Darni menyembah Yesus, apa kejahatannya? Jelas nyata, menyembah utusan Tuhan. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Di mana orang jahat ini dibuang? Matius 13:50. Orang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Demikian Bu Darni, silakan. Nah, tidak semua orang yang diselamatkan, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu yang melakukan kehendak Bapa? Nah, itulah 10 hukum. Menuruti semua hukum-hukumnya itu tadi. Kita nggak usah kita jabarkan, nanti lama kali. Kita sudah tahu, sudah sering kita berdebat-debat, sudah tahu kita apa isi 10 hukum itu. 10 hukum ini nggak boleh digugat ini. Siapa mengganti-ganti 10 hukum ini? Ini adalah antikristus. Ini adalah pendusta. Kalau engkau tidak menuruti kehendakku, engkau tidak menjadi umatku. Kan katanya. Jadi
Jadi teman-teman, seluruh bumi ini harus menegakkan 10 hukum. Itulah kehendak Bapa. Nah, sekarang banyak memang orang Kristen umat Yesus, tetapi banyak yang tidak menuruti kehendak Bapa. Ada yang merombak-rombak kehendak Bapa tadi, ada yang merombak-rombak 10 hukum tadi. Nah, tentu itulah nanti yang dienyahkan. Enyahlah kau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan, karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Itulah termasuk golongannya itu. Tapi nantilah kita saksikan siapa-siapa yang diusir itu. Nah, terus dikatakan lagi tadi, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman Allah hakimnya. Itu kan aku bilang Bang Juma, firman Allah lah hakimnya. Itulah firman yang telah menjadi manusia. Makanya Yesuslah hakimnya. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap pengadilan, tahta pengadilan Kristus. Gak ada dibilang kita semua harus menghadap tahta pengadilan Musa, tahta pengadilan Daud, tahta pengadilan Muhammad, tahta pengadilan Yakub, Ishak, Abraham. Gak ada. Tetapi kita semua, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang mati. Gak mungkin si Firman siap sedia untuk menghakimi. Kayak mana Firman menghakimi? Karena harus ada nyata penghakimnya itu. Duduk dia pakai mahkota kerajaan itu. Nah, itulah hakimnya, itulah Yesus. Ini Bang Juma bilang Firman. Macam mana si Firman perkataan menghakimi? Kan gak mungkin. Harus ada dong di situ hakimnya. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, Mazmur 75 ayat 3 dikatakan, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Sendiri berarti Dia itu akan datang, bukan Firman yang menghakimi, tapi Dia sendiri yang datang untuk menghakimi kebenaran. Mazmur 50 ayat 6. Langit memberikan keadilannya, sebab Allah sendiri, sebab Elohim sendirilah hakimnya. Gak ada yang lain. Makanya berani Yesus berkata, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Yohanes 9 ayat 39. Dikatakan lagi Mazmur 75 ayat 8. Tetapi Allah adalah hakim, tetapi Elohim adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Mazmur 7 ayat 9. Tuhan sendiri mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Sama seperti di dalam Matius 25 ayat 31 dan 32. Yesus berkata, aku Yesus beserta para malaikatku akan datang ke dunia untuk membalas setiap perbuatan orang, dan aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Kata Yesus sesuai dengan Mazmur 75 ayat 8 ini tadi, ayat Mazmur 7 ayat 9. Sekarang Mazmur 7 ayat 12. Inilah Elohim adalah hakim yang adil, dan Allah dan Elohim yang murka setiap saat. Elohim yang murka di setiap saat. Dan Yesus mengatakan, aku akan menghakimi, aku akan mengumpulkan segala bangsa. Mazmur 9 ayat 9. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan dengan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Yesus jelas mengatakan, aku akan membalas setiap perbuatan orang, aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Mana ada berani? Mana ada berani? Enggak, Bunda, aku hanya semangatnya yang bicara, enggak marah. Semangat. Iya, enggak ada seorang nabi, enggak ada seorang utusan, apalagi manusia, enggak akan berani berkata seperti itu. Kecuali siapa? Elohim itu sendiri, penguasa itu. Mazmur
9 ayat 8. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Jelas. Mazmur 9 ayat 17. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakimannya. Hanya Yesus yang mempunyai tahta pengadilan. Gak ada para nabi. Itulah dulu, banyak kali lagi di bawah. Capek aku membacanya. Iya. Jadi gini, yang pertama yang perlu diluruskan di sini, Yesus menghakimi. Yes, Islam juga mengakui itu. Jadi kalau dikatakan kemudian Tuhan sendiri yang akan datang, itu memang betul. Tuhan datang. Tetapi yang nuzul ke bumi wakilnya, bukan dia sendiri. Makanya kalau kita cari datanya Tuhan Yesus mengaku sendiri dialah pencipta langit dan bumi, itu tidak mungkin. Justru yang kita temukan rentetan data-data firman Yesus, sabda Yesus yang disampaikan kemudian, dia adalah utusan, dia utusan, dia utusan. Tidak ada sedikit pun Yesus mengatakan akulah pencipta, akulah yang maha perkasa, akulah yang maha kuasa, akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Enggak ada. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dia hanya utusan. Dia wakil Tuhan. Yes, Tuhan pencipta langit dan bumi sendiri yang melakukan itu, tetapi melalui wakilnya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 22 nomor 22 misalnya. Ini sudah sangat jelas sekali kok. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Allah sendiri. Tetapi karena alam semesta ini tidak dapat memuat Allah, maka dia mengutus utusannya, wakilnya. Itulah yang saya katakan. Makanya kami umat Islam itu beriman kepada dia yang menjadi utusan. Maka umat Islam itu beriman kepada Nabi Musa, kepada Abraham, kepada Daud, Isa, Yakub dan seterusnya. Kenapa? Karena orang-orang ini adalah wakil Tuhan yang datang kepada mereka, kepada kaumnya maksudnya. Al-Quran mengatakan begini. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fahus ma ataituka wa kum minasyakirin. Aku Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku Allah memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasikin. Dan telah kami tuliskan kepada Musa lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan. Berpegang teguhlah kepadanya dan perintahkan seluruh kaummu Bani Israel berpegang kepada Torahku dengan sebaik-baiknya. Ini jelas datanya. Maka ketika Ibu Darni mengambil Keluaran 20 yang mana di sana dikatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, yang 10 perintah itu, Ibu camkan baik-baik. Di situ jelas diterangkan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 10 hukum ini diperintahkan dan disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Siapa yang keluar dari Mesir? Orang Batak? Bukan. Siapa yang dibebaskan dari perbudakan Mesir? Orang Makassar? Bukan. Siapa yang dibawa oleh Nabi Musa keluar dari penjajahan Fir'aun? Orang Toraja? Bukan.
Tetapi aku Tuhan membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Hai engkau yang aku keluarkan dari Mesir, jangan kau buat ilah lain selain daripada aku. Ini perintah 10 hukum kepada Bani Israel. Jangan kemudian kita pede-pedean mengambil 10 hukum ini. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Bikin ilah dari bentukan daging bernama Yesus. Siapa yang mengajarkan daging bernama Yesus ini adalah Tuhannya Abraham? Apakah Yesus sendiri? Bukan. Nabi Musa? Bukan juga. Mungkin kakeknya Abraham? Bukan juga. Oh, ibunya Maria mungkin yang melahirkan dia? Bukan juga. Lalu siapa? Orang yang Yesus katakan, waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi, waspada kepada keturunan ular beludak, waspada kepada keturunan Benyamin, serigala nyamar domba. Siapa dia? Nabi Saulus dan teman-temannya. Inilah yang membuat 14 surat, 14 buku untuk kerajaan Romawi, sehingga mendirikan Katolik. Dari Katolik inilah kemudian turun. Bentuklah agama baru, sekte baru bernama Advent. Kemudian Yesus juga menerangkan di Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerima. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lagi-lagi Yesus mengajarkan firman itu adalah yang diterima dari Allah, bukan jasadnya yang dimatikan di atas tiang salib lalu disembah. Kemudian di Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dengan kata lain, yang dimaksud firman adalah yang Yesus terima dari Sang Tuhan, kemudian disampaikan kepada Bani Israel. Bukan jasadnya yang digantung di tiang salib lalu dikatakan terkutuk menanggung dosa-dosa manusia. Itu adalah konsep Romawi yang diajarkan oleh Paulus dan kawan-kawan. Terakhir dari saya, ketika kemudian kita berbicara tentang utusan, Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan manusia, Bani Israel bukan seorang duta atau utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan dia. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Artinya Yesus di sini tidak dianggap. Yesus ini cuma perantara, bukan duta, bukan utusan. Sementara Yesus harus diimani bahwa dia itu hanya utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku Yesus yang Engkau utus. Bukan Yesus, bukan manusia, bukan duta. Ini sama artinya begini. Kita baca lagi Yesaya 63:9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan Yesus, bukan anak Maria, melainkan Elohim sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Dia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Yesus ini hanya satu manusia yang diutus kepada Bani Israel sebagai perantara, sebagai duta, sebagai utusan. Sedangkan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di balik pekerjaan itu adalah Elohim. Israel sebut dengan Hasem, yang umat Islam sebut dengan sebutan Allah. Jadi Yesus hanyalah nabi yang diutus kepada Bani Israel untuk membuktikan mujizat, kekuatan dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan dirinya. Makanya Al-Quran mengatakan
biiznillah, biizni. Isa membangkitkan orang mati biizni, dengan izinku. Isa membuat orang buta melihat biizni, dengan izinku. Isa membuat orang lumpuh berjalan biizni, dengan izinku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan adalah apa yang diberikan Bapa untuk aku kerjakan. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang Bapa perintahkan kepadaku. Selesai. Silakan. Yesus hanya utusan. Nanti itu belakangannya. Akulah Tuhan Elohimmu yang membawa engkau keluar dari perbudakan Mesir. Itulah Bani Israel. Jangan ada ilah lain selain daripada aku. Itu tadi kan. Nah, tidak ada ilah lain yang kami sembah selain daripada Elohim itu. Tetapi yang sekarang ini, kenapa kami menuhankan Yesus? Rohnya Elohim, udah, kalemnya Elohim, firmannya Elohim yang diturunkan ke bumi untuk menebus manusia dari dosa. Itulah siapa? Yesus. Tetap dia masih satu, nggak tiga itu. Rohnya itu yang diturunkan, rohnya. Kalau Elohim itu sendiri kan nggak mungkin turun, pasti hancur dunia ini, habislah dunia, pecah. Udah, diturunkannya lah rohnya tadi. Makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim dulunya. Dulunya awalnya firman itu bersama-sama dengan Elohim. Lalu firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Makanya bukan firman yang menghakimi. Kayak mana caranya ya firman menghakimi? Aku heran. Macam mana kayak mana dia berkata-kata itu, firman itu, si firman itu. Kalau kami di Kristen, yang menghakimi kami itulah siapa? Firman yang telah menjadi manusia itu. Itulah Yesus. Nah, sekarang Yesus hanya utusan. Kalau Yesus hanya utusan, mana mungkin dia mempunyai tahta pengadilan Kristus? Kalau Yesus hanya utusan, macam mana pula dia turun dari surga sana bersama para malaikatnya dan mengumpulkan segala bangsa? Kalau Yesus hanya utusan, mungkinkah dia yang akan menghakimi? Tak mungkin. Nah, jadi Yesus hanya utusan, kata teman-teman sebelah, itu urusan kalian, kan gitu. Itulah pelajaran kalian. Kalau pelajaran kami, Yesus dikatakan di dalam kitab suci, diceritakan dia pertama-tama utusan. Dia juga dikatakan nabi. Dia juga dikatakan lebih daripada nabi. Dia dikatakan juga anak Daud. Dia dikatakan juga penasehat ajaib. Dia dikatakan juga Kristus. Dia dikatakan juga Immanuel. Dia dikatakan juga Allah perkasa. Nah, dikatakan juga tadi melebihi daripada nabi. Itulah gelar-gelarnya sewaktu dia datang ke bumi ini. Masa seorang utusan bisa menghidupkan orang mati? Masa seorang utusan bisa angin ribut yang kencang bisa menjadi diam? Masa seorang utusan mengasih makan 5.000 perempuan masih ya, belum 5.000 laki-laki atau perempuan itu, belum termasuk anak-anak, belum termasuk wanitanya. Kalau dihitung-hitung entah berapa puluh ribu mereka pada saat itu di situ. Hanya 5 roti dan 2 ikan, bisa sisa 12 bakul roti itu. Jadi batuk aku. Aku lo demam ini lo. Aduh, batuk aku. Sorry. Minum air putih, Bu Darni. Iya, minum. Aduh, bentar. Batuk aku. Aku demam loh. Waduh. Demam. Iya, sebabnya aku demam. Cuman kalau penginjilan semangat aku. Apalagi tadi dengar ada yang mau mualaf ya. Mualaf. Iya, itu kepanasan Bu Darni. bukan kepanasan. Bukan. Kasihan aku. Kasihan aku nengok botolnya itunya, bukan apa-apa. Masa botol lah, meninggalkan Yesus, sudah mau datang dia yang datang, mana ada datang yang lain-lain. Udah aneh. Makanya jangan teriak-teriak. Jangan udah teriak. enggak.
Bukan, aku memang tunggu Roma, sabar Roma. Aku memang pilek kemarin itu pilek karena kami kan ibadah di apa di sungai bersama dengan mahasiswa, bersama dengan ada jemaat yang lain. Jadi nggak tahan aku angin itu kencang-kencang kali, akhirnya pilek. Singkat cerita, sekarang terakhir dari aku. Terlalu. Kalau Yesus itu hanya utusan, tidak mungkin hanya Dia akhir zaman yang akan turun memberikan ketentuan dan memastikan bahwasanya si Dearni Simatupang layak untuk masuk neraka. Dearni Simatupang layak dicampakkan ke api neraka bersama iblis dan para pendusta, katanya. Itu kerja, itulah kehebatan Yesus kami itu. Makanya kami fix tidak ada bisa diganggu gugat. Kalaupun nanti ada yang tergoncang dan meninggalkan Yesus, itu iman dia. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau saya pribadi sebagai yang bernama Dearni Simatupang tidak akan goyah sampai Yesus datang. Dia tetap kutunggu. Terima kasih teman-teman. Silakan. Oke. Baik. Yang Oke, pertama, Izin bentar, Bang. Iya. Jadi masih banyak yang tanya akunnya Apologet mana ini yang saya besarkan ini. Kalau teman-teman tinggal diklik aja nih yang foto yang paling besar Apologet Islam Indonesia, diklik akun tersebut langsung ke bio profilnya untuk link pendaftarannya. Silahkan diklik aja ke link yang ada di bio-nya. Sekian dan terima kasih. Lanjut Bang. Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai penghakiman, kan sudah sangat jelas kemudian Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan. Cuman karena Ibu Darni ini diterangkan oleh Al-Quran, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, adalah orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam menyesatkan dan durhaka kepada Tuhan. Nah, ibu harus berkeras nih, meskipun dalil yang ada di kitab ibu itu bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan apa yang ibu imani. Yesus yang mengatakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan. Firman yang telah aku katakan. Berarti yang menjadi hakim bukan Yesus, tetapi yang menjadi hakim ini adalah perkataan yang pernah Yesus sampaikan. Contoh misalnya, yang menjadi hakim kemudian di lampu merah itu bukan lagi polisi di situ teriak, bukan, tapi sudah ada lampu merah. Kalau orang melanggar lampu merah itu yang menjadi hakim mereka. Bukan berarti bahwasanya lampu merah yang memberikan dia surat tilang, bukan. Tetapi konsekuensi daripada pelanggaran terhadap kartu lampu merah inilah yang akan dirasakan oleh yang melanggar. Ini yang dimaksud. Sudah ditaburkan oleh Yesus, sudah disampaikan oleh Yesus aturan-aturan seperti apa Bani Israel harus berlaku kepada Tuhan dan kepada manusia. Tetapi Bu Darni malah menjadikan Yesus sebagai hakimnya itu sendiri, dengan pola di mana Yesuslah yang akan datang dan seterusnya. Kedatangan Yesus itu sebagai wakil Tuhan untuk menghakimi dan seterusnya, untuk membangkitkan dan seterusnya. Jadi kalau ibu mengatakan bukan firman, berarti anda menyalahi pernyataan Yesus. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ini perkataan, bukan jasadku. Barang siapa yang tidak menerima perkataanku. Kalau Bu Darni, barang siapa yang tidak menerima jasadku, tubuhku, Yesus. Tapi Yesus tidak katakan itu. Ibu menerima jasadnya Yesus sebagai hakim, sementara Yesus tidak begitu. Yang harus diterima sebagai hakim adalah perkataannya Yesus. Kalau berbicara mengenai perkataannya Yesus, berarti berbicara mengenai ajarannya, bukan berbicara tentang jasadnya yang Tuhan. Jasadnya Yesus itu tetaplah manusia. Yang menjadi tolak ukur keselamatan adalah perkataannya, bukan jasadnya. Dia sudah ada hakimnya. Nah, yang menjadi hakim ini jasadnya, tubuhnya atau bukan?
Ternyata bukan, tapi yang menjadi hakimnya yaitu firman yang telah kukatakan. Artinya wahyu yang kuterima dari Elohim yang telah kusampaikan kepada kalian, itulah yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Satu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, itu satu. Kita dihakimi dengan ucapan Yesus itu. Ketika ada manusia menyembah Yesus, maka melanggar. Itu pelanggaran besar. Karena Yesus hanya berfirman, menyampaikan firman, bersabda, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan Yesus adalah Elohim itu sendiri. Bagaimana ceritanya Yesus itu adalah Elohim itu sendiri? Mari kita lihat apa yang tertuang di dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Ini yang membuat anak Batak kemarin mencret tepung, bercampur dengan kerikil juga keluar. Di sini dikatakan, tetapi segala sesuatu telah kutaklukkan. Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan, yang telah menaklukkan segala sesuatunya di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Yesus sudah nggak ada. Yesus nggak ada lagi dia. Karena dia yang diberi kuasa ketika di dunia, diberi kuasa untuk menghakimi, diberi kuasa untuk menyatakan mujizat-mujizat, itu semua dikembalikan kepada yang empunya. Makanya dikatakan demikian, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus Kristus, maka dia sendiri sebagai anak, Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya. Dalam bahasa Yunani hopotasso. Hopotasso itu artinya dia ditaklukkan, ditundukkan kemudian. Dia ditaklukkan, tunduk kepada Allah. Itu jelas itu. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua dalam semua. Gak ada lagi Yesus. Nah, kita lihat tentang penghakiman. Di Wahyu 2 nomor 13, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan kalau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Jadi iblis juga punya tahta. Kemudian Wahyu 4 nomor 4, dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Jadi bukan cuma Yesus yang punya tahta, bukan cuma Yesus yang memiliki tahta. Ini tahta-tahta dimiliki oleh Yesus, dan juga Yesus benar memiliki tahta, karena bukan cuma Yesus yang nabi, banyak nabi yang lain. Wahyu 20 nomor 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Coba, jadi ada tahta-tahta, Yesus dan orang-orang ini duduk di atasnya. Berarti bukan cuma Yesus. Wahyu 22 nomor 1, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih di bagian kristal, yang bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Jadi tahta Allah berbeda, tahta Yesus juga berbeda. Nah, coba dilihat di dalam Ibrani 8. Apa yang dikatakan? Inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Yesus duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar. Berarti bukan Yesus yang duduk di tahta maha besar itu. Dia hanya duduk di sebelah tahta. Ibaratnya dia itu cuma duta wakil. Seperti itu, Bu Darni. Jadi nggak ada yang kemudian mau ya dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri dikarenakan dia datang ke bumi dengan mujizat-mujizatnya. Padahal Yesus mengatakan yang tadi ibu sudah tolak, yaitu firman yang aku katakan. Yang kedua yang ibu tolak adalah, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan. Yang ibu tolak lagi, orang Israel harus tahu, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret, bahwa Tuhan telah menetapkan dia untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda dan kekuatan di tengah-tengah Israel yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Data sudah sangat jelas.
Cuman karena ibu gengsi. Karena Al-Quran sudah mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli bisu dan buta. Mereka punya hati itu sudah buta dan tuli. Ini yang diterangkan Al-Quran. Sedangkan fakta ini selama kita diskusi dari dulu, ibu selalu membantah ucapan Yesus. Hanya karena dia datang dengan malaikat berlaksa-laksa, hanya karena dia membangkitkan orang mati, hanya karena ini dan itu, angin ribut dia ademkan kemudian. Lalu apalagi segala mukjizat. Padahal kisah para Rasul 2:22 sudah membantah apa yang ibu imani itu. Yohanes 5 nomor 36, Yesus yang membantah. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Ibu Darni, yaitu segala mukjizat yang aku lakukan. Mukjizat itulah yang bersaksi bahwa aku utusan. Loh, sementara Tuhan bukan utusan, Yesus utusan. Segala mukjizat yang dilakukan untuk membuktikan dia utusan. Sementara Tuhan bukan utusan, bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendiri. Sementara Yesus hanya manusia yang ditetapkan, yang ditunjuk untuk melakukan mukjizat yang dilakukan Allah melalui Yesus. Itu yuk. Kemudian yang terakhir, Bilangan 11:25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya rohnya dari sebagian dari roh yang dihinggap kepada Musa dan ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu dihinggap kepada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Jadi orang yang dihinggapi roh Tuhan, nabi. Yesus dikatakan ada roh Tuhan padanya. Berarti Yesus hanya nabi. Kenapa dituhankan? Jadi cobalah kalau masih bisa diselamatkan. Iya, silakan. Oke, baik. Kenapa Yesus kami tuhankan? Nah, kita baca lagi 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jelas ya? Tuhan sendiri yang akan datang, itulah Yesus. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita semuanya itu. Sorry Bu Dani, sorry. Tadi dalil apa yang Ibu pakai? Tuhan 1 sendiri. Tesalonika 4 ayat 16. Oke. Oke, 4, lanjut 16 ya. Oke. Ya, Kisah Silakan. Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, katanya. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya amin. Betul kan? Yesus akan datang dengan para malaikatnya. Wahyu juga mencatatnya, Matius juga mencatatnya. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yang maha kuasa itulah yang akan datang. Siapa itu? Itulah Yesus sendiri yang akan datang, yang maha kuasa itu. Wahyu 1 ayat 8, Matius 16 ayat 17, ayat 27. Sebab Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap perbuatan orang menurut perbuatannya. Nah, manalah mungkin dia seorang utusan kayak gitu. Tak mungkinlah seorang utusan bisa membalas setiap perbuatan orang. Hanya Elohim, hanya penguasa itu. Tetapi Elohim itu menurunkan rohnya. Itulah menjadi Yesus. Itulah penghakiman, itulah hakim kelak. Udah. Wahyu 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya kelak,
kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Itu dia, Wahyu 2 ayat 8. Mana ada para nabi yang datang, mana ada Elohim yang datang. Tidak, yang datang itu firman-Nya Elohim yang telah menjadi manusia. Itulah Yesus di dalam Wahyu 2 ayat 28. Ini enak kali dengar, saya ulangi dulu. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, supaya ia nanti menyatakan dirinya, Yesus itu, Elohim itu menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Dah? Wahyu 2 ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang, kata Yesus. Baru Wahyu 3 ayat 3 terakhir. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Kita nggak tahu dia kapan datang. Bisa jadi dia datang pagi hari, bisa datang dia jam 2 pagi, bisa datang jam 3 pagi, nggak tahu kita. Tetapi sebelum Yesus itu datang, biarlah kita itu berjaga-jaga, melakukan perintahnya lah kita di dalam dunia ini. Berjaga-jagalah engkau sampai aku datang, katanya. Sesuai dengan Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kelak. Kayak gitu. Masih ada lagi, tunggu dulu ya. Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padaku, Dr. Julius, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi. Bayangkan itu, Dr. Julius, dengarkan ini. Apa? Aku baru datang, aku terus disebut Bang Juba, aku panggil. Dengarkan dulu, dengarkan aku. Pada waktu itu akan tampak tanpa anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sedikit lagi waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa meneguhkan kedatangannya. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Bayangkan itu, kalau semua malaikat bersama-sama dia nanti datang berlaksa-laksa. Waduh, luar biasa Yesus gitu, bah. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Memisahkan kambing dan domba nanti. Kambing yang mana, domba yang mana, dia akan dipisahkan. Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakan olehnya. Nyahnya huruf besar. Diadakan oleh siapa? Oleh Yesus, karena dia adalah juru selamat. Terakhir, aduh udah capek mulutku, Pak. Kerongkonganku sakit. Nggak bisa kau tiru Bang Juma. Satu lagi, enggak, aku pilek. Satu lagi, kalau enggak aku lebih hebat suaraku. Imbangnya aku sama Bang Juma suara kami. Cuman aku pilek hari ini. Batuk lagi aku, tapi ku tahan-tahankan. Aturan enggak naiknya aku tadi. Yesaya 49 ayat 23. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permasyuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapatkan malu. Nantilah bersujud, baru ketahuanlah itu yang benar-benar disujudkan. Itulah siapa? Tuhan Yesus.
sahabat berganti sahabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia sujud menyembah kepada siapa? Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesusku itu. Amin. Lanjut Bang Juma. Tunggu. Kasih aku dulu Bang Juma ya. Dari tadi aku ditembak-tembak pula sama Bu Darni, baru datang. Apa aja Bu Darni ini ya? Tiba-tiba teriak kayak orang gila. Entah kerasukan apa Bu Darni malam ini. Kukira sudah bertobat, rupanya belum. Aku baca di grup Bu Darni sudah tidak menyembah Yesus. Rupanya masih dia ya, sujud dengan Yesus. Apa-apaan? Nah ini Bu Darni. Ya, kalau kita bicara Yesus datang seperti pencuri, Bu. Ya, jangankan Yesus, Bu. Jangankan Yesus, nyawa ibu pun kapan melayang itu juga ibarat seperti pencuri datang, Bu. Tiba-tiba malam ini Ibu Darni masih diskusi, mana tahu besok pagi udah masuk koran Bu Darni. Ya, gara-gara teriak-teriak terus ngamuk tetangga, diparangin Bu Darni. Jadi kita nggak tahu yang melakukan apa yang diperintahkan Yesus siapa. Kami sudah berjaga-jaga, Bu. Umat Muslim melakukan apa yang disuruh Yesus. Ya, kami sudah melakukannya, Bu. Kalian yang ngapain gitu? Kalian ngapain sekarang? Harusnya itu dipertanyakan kepada teman-teman Kristen. Kalian ngikut siapa? Dan apa yang sudah kalian persiapkan untuk kedatangan Yesus? Nggak ada. Apa yang sudah kalian siapkan? Kalian merasa dosa kalian sudah diampuni. Kalian merasa bahwa ibadah itu adalah dengan joget-joget, loncat-loncat, nyanyi-nyanyi gitu kan? Tiba-tiba mau sujud kepada Yesus, apa-apaan ini? Murid Yesus saja nggak sujud kepada Yesus. Datang Bu Darni, pingin pula dia sujud, mencium-cium kaki Yesus. Itu yang lakukan Maria Magdalena kalau nggak salah ya. Koreksi saya kalau salah. Kalau nggak salah yang mencium kaki Yesus itu Maria Magdalena. Ibu, apakah ingin menyamakan diri Anda dengan Maria Magdalena? Karena murid Yesus yang lain nggak ada satupun, Bu. Ngapain kau, Bu? Ya, sadarlah Bu Darni. Tolong dulu nih Bu Darni diruqyah. Mungkin malam ini kepenuhan dia. Silakan Bang Juma. Oke, jadi gini Bu Darni, Yesus memang berpesan supaya hati-hati kepada ragi orang Farisi. Kan ada dikatakan di dalam Matius 23 nomor 15 bahwasanya celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah wahai ahli orang Farisi, celakalah orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Apa bukti kejahatan orang di luar Yahudi? Yaitu dia menuhankan Yesus. Ibu menyajikan materi tadi, Wahyu, apalagi Korintus, Roma, Matius. Itu pengajaran orang Farisi yang menyebabkan ibu 2 kali lebih jahat dari mereka. Sementara Yesus mengatakan apa? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Sementara yang ibu bacakan itu adalah perkataan-perkataan orang yang datang setelah Yesus pergi. Bukan yang telah aku katakan, tetapi yang muncul perkataan-perkataan mengatasnamakan diriku. Ingat di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mu di sini siapa? Bani Israel, bukan orang Roma. Yang datang kepadamu, yang membawa namaku, membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Nah, inilah Ibu Darni yang harus diwaspadai. Karena Ibu Darni membawa-bawa nama Yesus dan mengatakan akulah dia. Yesus itulah Tuhan. Kami harus waspada. Dan kedua, ada orang Farisi, ahli Taurat, nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membuat orang bertobat masuk menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Nah, itulah Kristen. Karena hanya agama Katolik, Kristen yang pertama kali yang dibentuk oleh orang Farisi. Orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang yang sama sekali tidak bertuhan, yang bertuhan hanya kepada dewa-dewa dan seterusnya. Tobatkan Paulus untuk menyembah kepada manusia Yesus. Menjadi apa? Menjadi orang neraka. 2 kali lebih jahat. Nah, sekarang data yang ada di dalam kitab Bu Darni itu dalil namanya. Itu namanya dalil. Sayangnya antara akal dan dalil, ibu berada di bawah dalil. Artinya ibu tidak menundukkan akal ibu kepada dalil ini. Tetapi kemudian
dalil yang ada itu ditolak. Akal Anda jadikan sebagai acuan, sehingga apa yang menjadi dalil ketuhanan Yesus Anda jadikan sebagai acuan. Apa yang terjadi? Apapun yang dilalilkan oleh orang-orang yang menginginkan Yesus Tuhan, Anda akal-akalin semuanya. Inilah yang terjadi. Tadi kan ada pola. Yesus mengatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Sementara yang ibu sampaikan tadi itu adalah firman yang disampaikan orang lain. Firman yang disampaikan orang lain ini yang ibu dengarkan, bukan firman yang keluar dari mulut Yesus. Mari kita lihat. Yang pertama, ketika ibu membawa tadi data dari Tesalonika 4. Ketika kita berbicara tentang Tesalonika, 1 Tesalonika 4 nomor 16, ini setelah sangkakala dibunyikan. Sementara kedatangan Yesus nanti di akhir zaman, bukan di zaman baru. Bukan. Tesalonika ini berbicara zaman baru. Maka yang datang setelah sangkakala dibunyikan itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka turunlah Tuhan itu sendiri dari surga, dari langit. Kemudian, tetapi yang turun itu bukan Yesus. Yesus itu turun di kitab Wahyu, itu berkaitan dengan akhir zaman. Yesus turun nanti untuk menghakimi Bani Israel, sedangkan ini yang di Tesalonika adalah setelah kiamat. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka turun Tuhan sendiri, akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya dengan Tuhan. Nah, di sini pun kalau ibu paham, kata Tuhan di sini bukan theos. Kata Tuhan di sini hanya kurios. Berarti dia kalau dilarikan kepada pencipta langit dan bumi enggak nyambung. Kalau dia hidup di kejadian ini di alam dunia ini, maka yang datang itu manusia, Yesus. Kenapa bisa demikian? Kan sudah dikatakan oleh Yesus tadi di dalam Yohanes 12:48. Barang siapa yang tidak menerima perkataanku. Lalu bagaimana dengan yang menerima perkataannya? Mendapatkan hidup yang kekal. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, orang-orang yang menerima perkataan Yesus, sekali lagi perkataan Yesus bukan perkataan pengarang, bukan perkataan yang ada di Patmos, bukan perkataan Paulus di 14 bukunya, bukan. Tapi perkataan Yesus yang datang kepada Yesus yang disampaikan kepada Bani Israel. Markus 1:14, Yesus mengajarkan Injil Allah. Nah, perkataan-perkataan yang disebut Injil Allah inilah, barang siapa yang mendengarkan, itulah yang hidup, itulah yang bangkit memperoleh surga. Kami beriman kepada itu. Sekarang ibu beriman kepada perkataan-perkataan orang yang mau Yesus itu menjadi Tuhan. Jadi kalau Yesus sudah dianggap Tuhan, maka apapun akan diimani. Kalau misalnya tadinya itu Tukul hadir pada saat itu juga menulis tentang Yesus Tuhan, ibu juga akan imani. Kenapa? Karena kudu Yesus dianggap Tuhan, selesai. Tetapi Yesus sendiri gimana? Apakah Yesus menganggap dirinya Tuhan? Tidak. Apa kesaksian Yesus menganggap dirinya Tuhan? Tidak juga. Lalu siapa yang menganggap dirinya Tuhan? Korban dari orang Farisi yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri, yang menggantikan Tuhannya Yesus menjadi Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Ini yang harus ibu sadari. Kenapa Yesus minta waspada kepada ahli Taurat? Kenapa Yesus minta waspada kepada orang Farisi? Karena orang Farisi akan membentuk bidat, agama bidat yang 2 kali lebih jahat. Ya inilah Kristen Katolik yang pertama kali. Kenapa? Karena satu-satunya agama yang didirikan oleh orang Farisi, Paulus, hanya Kristen. Coba carikan saya agama yang didirikan oleh orang Farisi di luar agama Yahudi. Ada enggak? Enggak ada. Agama yang didirikan oleh orang Farisi hanya satu, yaitu Katolik. Setelah itu pecah-pecah Protestan dan seterusnya.
sampai kepada Advent. Nah, inilah yang ibu harus, sekali lagi saya katakan, harus pahami dengan baik-baik. Kalau Yesus itu sudah dituhankan, apapun tetap aja Tuhan. Mau dia kiamat, tetap aja Tuhan bagi ibu. Tetapi ini kita tidak sedang mempertaruhkan ego. Kita sedang menjabarkan kebenaran. Ini aja dulu. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Berarti bukan yang Yohanes katakan, bukan yang Paulus katakan, bukan yang Lukas Markus katakan, tetapi yang Yesus katakan. Mana perkataan-perkataan Yesus? Nah, itulah yang akan menjadi hakim. Aku akan datang, aku akan menghakimi, aku akan membangkitkan. Betul, tapi kamu bukan Tuhan, aku bukan Tuhan. Aku wakil Tuhan. Aku membangkitkan sesuai dengan perintah. Aku datang bersama malaikat berlaksa-laksa sesuai dengan perintah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Aku misalnya melemparkan orang ke neraka karena aku diperintahkan. Melemparkan orang masuk ke surga karena aku diperintahkan. Makanya di dalam 1 Korintus 15 nomor 28, setelah semuanya terjadi selesai, maka Yesus menaklukkan dirinya. Setelah Yesus menaklukkan dirinya, hanya ada satu lagi, yaitu Allah. Dialah satu-satunya yang tinggal sebagai penguasa. Tidak ada lagi yang lain. Begitu Bu Darni, ya. Tapi biar bagaimanapun, kalau sudah cinta, ya mau apapun terjadi, kalau sudah terlanjur cinta menuhankan Yesus, gak ada yang bisa ganggu itu. Silakan. Bu, Kalau bukan. udah cinta, Udah. Iman. kayak manu rasa coklat. Itulah iman. Kan iman. Kan semua masing-masing kita punya iman. Kan gitu. Jadi aku pun juga Bang Juma, Bang Handi dan teman-teman yang lain udah mulai capek aku. Udah mulai suaraku kan udah kalian dengar. Biasanya kan keras suaraku kan. Istirahat Ini dulu, Bu. menurun. Iya, jadi kata terakhir dari aku, celakalah ahli Taurat, yang munafik dan Farisi. Itu maksudnya begini. Dia sudah tahu hukum-hukum. Dia sudah tahu firman-firman Tuhan yang ada di Alkitab ini, tapi mereka merombak-rombaknya. Contoh 10 hukum ini, banyak yang merombak. Nah, udah jelas-jelas dikatakan jangan menyembah patung, pergi orang menyembah patung. Udah dikatakan menguduskan hari Sabat, pergi orang menguduskan hari yang lain. Udah dikatakan jangan membunuh, pergilah orang membunuh. Udah dikatakan begini, pergi orang begini, selalu melawan arus, kan begitu. Nah, itulah orang-orang Farisi yang dimaksud oleh Yesus tadi. Jadi saya sebagai umat Yesus, supaya jangan saya dikatakan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan munafik, saya harus tetap berpedoman kepada pengajarannya, melakukan perintahnya. Sembahlah Tuhanmu yang Esa, kan gitu. Tetap Tuhanku itu Esa. Itulah Elohim yang menurunkan rohnya, firmannya, kelemnya, itulah Yesus. Nah, satu kan, gak ada dua itu. Hanya ada jabarannya, pengertiannya. Nah, bisa aja ku katakan Allahku satu, Esa, itulah apa? Pohon. Kan bisa aja aku bilang pohon itu Esa. Mana tahu-tahu orang, padahal pohonnya Allahku kan. Nah, aku bilang Esa. Nah, gitu. Kalau aku kan jelas, kami jelas Kristen. Trinitas itu maksudnya Allah Elohim yang di surga. Yesus sebagai anak, baru Roh Kudus, itulah yang menyertai manusia di sepanjang hidupnya. Itulah Trinitas. Tetap dia satu, gak ada 4, gak ada 3, gak ada 5. Nah, jadi karena aku sudah capek, karena ulang, kembali ke sana, ya, kenapa Roma? Kenapa dirimu tertawa? Apa yang lucu? Diulang-ulang terlalu. Terlalu. Nah, itulah, kalian cari lagi lah oten yang lain. Aku pun istirahat dulu lah, udah capek kurasa. Oke. Iya, istirahat. Oke lah, maaflah semua kalau ada perkataanku yang salah ya, teman-teman semuanya yang ada di ruangan ini. Semoga Iya. Tuhan memberkati kita. Amin. Aku pergi ya. Iya, makasih Bu, istirahat. Iya nih.
Jangan lupa istirahat nih, terlalu. Iya, ada Petra. Silakan dibuka mic-nya Petra. Untuk Petra. yang ada di Handi Selebes Channel, saya tutup dulu ya, udah mau 4 jam lebih, nanti akan saya sambung kembali. Aku udah tidur, udah lah. Masih tetap yang kedua. Terima kasih yang ada di Selebes Channel. Jangan lupa sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu part ke-13. Ciao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain Oten silakan yang mau naik Oten dulu ya, yang Muslim. Nanti saya naikkan mungkin besok siang atau sore. Cuma saya izin turun dulu, host. Mau tidur. Main. Capean ya. Enggak, saya di bawah aja, Bang. Oh iya dek. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tadi si siapa namanya? Masih ragu dia banyak main. Yang mana? Yang mana? Udah. Yang mau syahadat katanya. Kayaknya Nggak tahu. Prank doang kayaknya itu bocah. Siapa sih namanya tadi itu? Yakobus. Bukannya Yakobus anaknya Yesus ya? Saudaranya Yesus. Ya, ya. Ayo teman-teman, silakan naik. Kalau nggak mau naik, saya yang naik. Jadi Bu Darni ini yang masuk di dalam data Al-Quran orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan ataupun tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi memang ada pola memang Bang yang Al-Quran sampaikan kepada kita bahwasanya ada kelompok manusia yang disebut kafir, di mana kelompok ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang saya maksud. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau engkau beri atau tidak kau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ini Al-Quranul Karim 1400 tahun silam sudah jelaskan. Disebabkan karena apa? Mereka menutup diri terhadap cahaya kebenaran. Maka Allah menerangkan sesungguhnya orang-orang kafir yang menutup hati dan akal pikiran mereka dari kebenaran itu. Apa sebabnya? Karena mereka sombong. Mereka tidak akan memenuhi seruan dari Allah dan Rasulnya. Maka sama saja bagi Ibu Darni. Kita beri peringatan atau berupa ancaman siksaan dari Tuhan sekalipun, dia tidak akan goyah. Ini yang Al-Quran sebutkan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan ataupun tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un.
Lalu kemudian Allah ketika didatangkan kebenaran kepadanya siang malam kemudian kita menyampaikan, lalu mereka tetap menolak. Apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan penglihatan mereka telah ditutup. Gishawatu walahum azabun alim, dan telah ditutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Nah, inilah kemudian yang harus disampaikan kepada umat Islam, bahwasanya kita harus kemudian tidak memaksakan Islam ini kepada orang-orang. Kita cukup memberikan peringatan, kita memberikan penjelasan. Kalaupun mereka mau terima, alhamdulillah. Tidak diterima, astagfirullah. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara mereka ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, ini dia yang Allah sampaikan tadi di kesempatan ini kita menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ada di antara manusia yang berkata, ini kenanya kepada Bu Darni, kami beriman, kami percaya kepada Tuhan yang mengutus Nabi Isa. Kami percaya akan hari kiamat, akan datangnya Nabi bersama dengan berlaksa-laksa malaikat. Kami percaya. Tapi apa kata Allah? Ya. Wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka melantik manusia udah jelas. Lalu kata Allah, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Jadi kalaupun ada penyampaian kita kepada Bu Darni berulang, lalu kemudian dia kita katakan bebal, ya itulah yang diterangkan Al-Quran. Merasa paling benar, merasa sampai berkuar-kuar, Yesusku Tuhan, sampai ribut tadi itu sama Bunda Rahma. Itu kenapa? Seperti itu. Karena ya itu dia, sama aja kita sampaikan kepada mereka. Mereka tidak beriman, mereka bukan orang beriman. Mereka bukan orang beriman. Mereka hanyalah orang yang menipu diri mereka sendiri. Sehingga data-data Al-Quran, data-data bahkan di kitabnya sendiri, kita sampaikan ditolak. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka pendusta. Itu pendusta tuh. Nah, itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Maka kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang bebal seperti ini.